Oke. saudara lagi Kedengaran. gurunda. Jadi dengar ya. Ini Alhamdulillah. Kores. Jangan belok-belok ya Hale ya. Gua nggak suka lu Dengarin Kores, belok-belok. dengarin Kores, Macam dengarin. roh melayang-layang kejadian kau 1-2. dengarin dulu. Jangan Oke, kau buat gua narasi dengerin. baru untuk menutupi tema yang tentang hanya menyembah kepada Allah. Sampai kalian Oh, mau yang katakan itu di luar. lagi. Lu waduh. nggak mau bongkar aib Sofiatul ya? Berarti lu pakai ajaran Islam kalau gitu. Oke, lanjut. Kok kamu bicara personal orang? Inilah orang kalau kalau SDM-nya rendah gitu lo nggak pernah Lu nyambung. kenapa Apa yang nutupin aib sesama? Itu Islam punya. Itu Islam kok punya. Islam Ingat lu ya. Kayaknya nggak paham deh nih. lo, apa yang- Menutupi aib sesama itu Islam punya. Supaya lu menjadi Kristen sejati, lu harus membongkar sesama Kristen lu. Coba. Oke, saya jawab ya. Nanti kau bantu dulu Oke, Juma ya. gua tunggu. Oke, begini. Sebelum saya jawab itu saya dulu ngomong sama Juma biar dibantu kalian. Gini loh Juma. Tadi yang kita bahas Juma Lo saya jawab kok ngobrolnya sama Gurunda. Ke gua, jawab ke gua. Karena- Cepat jangan kabur-kaburan lu, Pero. Jawab. Halilintar, kamu masih belum sembuh juga ternyata. Aduh, Astagfirullahaladzim. Gini dengerin Masih tuh. Iyalah ngobrol sama Kores nggak akan sembuh Gurunda, makin sakit. Aduh, kau masih ingat nggak Kores waktu di Zoom? Sampai kau bilang, ya udahlah, aku udah salah, aku ngalah. Kau bilang, jadi nggak usah kau. Nggak ada gua kalah, yang ada lu marah-marah. Aduh. Oh Kores lu mentang-mentang mayoritas ya lu bisa ngomong Bukan. seenaknya ya. Ah lu ngomong gitu kan, emosi Jadi- kan lu, tahu gua. Astagfirullahaladzim. Jadi begini Juma, biar ada diskusi Nggak yang boleh ke baik Gurunda, lu ke gua jawab dulu. Apa aibnya Sofiatul? Silahkan. Iya, nanti saya jawab. Kau dengar nggak sih kalimat Nggak boleh saya? dinanti-nanti, lu seneng banget ngutang. Loh, Di sini katanya nggak bukan ajaran menghutang bre, bayar langsung. katanya dalam Islam gak ada paksaan. Gimana? Nggak boleh. Di sini gua memaksa lu untuk keluar dari Gimana ajaran nih, Islam Juma? yang Saya menutupi aib dipaksa-paksa sesamanya ini. sendiri. Cepet. Masa dipaksa-paksa? Ajaran Islam gak boleh Kamu- maksa loh. Kau mau disuruh sehat itu, Hale. Enggak, dia maksa Nah, lu loh. menutupi saudara lu sendiri, lu menutupi aibnya Sofiatul. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kau kurukia Kores. Nggak boleh. Lu nggak boleh ikut-ikutan ajaran Islam, menutupi aib saudara sendiri. Jadi sekarang lu dengerin mesti dulu. bongkar aibnya Makin Sofiatul. parah ini. Alasan makin apa kau parah. melarang saya mengikuti ajaran Islam? Kunci lu ya. Coba jawab dulu. Alasan Iya, apa menutupi kau aib sesama saudara melarang kan itu. saya Kita udah sepakat. mengikuti Nah, ajaran sekarang lu Islam? harus bongkar aibnya Sofiatul supaya lu tidak menjiplak ajaran Islam dalam hidup lu. Dengerin dulu. Makanya kau belajar ngaji yang bagus. Bukan dengar, jawab, Ya. jawab. Lu jangan menutupi Al-Quran saudara lu itu sendiri, jawab. diturunkan untuk seisi semesta alam. Jadi jangan kau Jawab klaim udah, itu, jawab ya. udah, nggak usah lari-lari. Aibnya Sofiatul apa? Ayo. Dalam hati Kores gini, kok tahu semua ya si Haleluya ini? Enggak, lu nggak ada yang tahu nomor-nomor hadis aja nggak lu sebut dari Aduh. tadi. Lah, nggak ada. Aduh kan lu kalau sama gua Jadi, aduhan kalau dia begini, lu. Juma, tadi kan Ikhwan ini kalau pembahasan- pengen tahu ya, hal itu dulu zaman Zoom penghujat. Teman setelah kena Buat framing. kepuk sama Kores, Buat framing. masuk Ah. TikTok, dia akhirnya jadi orang baik walaupun masih Oke. agak sakit gitu. Oke, Cuman ya, jadi saya mau- gantian ya. Jadi Enggak, Jadi- lu kalau mau gantian jawab dong. Ayo dong Jadi, jawab dong. dulu- Aibnya orang Kristen apa? Jadi dulu si Kores ini penghujat, ya. Karena saya lah maka dia ini mulutnya udah mulai tersusun rapi berbicara. Ini nggak nyambung, ini nggak nyambung, ini mulai Gak pamer. nyambung gitu. Ini Ya memang udah nggak nyambung. Gue dari dulu sampai Nggak sekarang nyambung. nggak pernah menghujat. memang Ale. sudah Gua disengaja itu si orangnya Kores. itu. Ini ada sesuatu kayaknya nih. Ini kayaknya ada sesuatu. Saya yakin sekali. Karena begini loh. Iya, Ada sesuatu nih sama dia si Ali- tenggelam si Ali dalam nih. argumennya sendiri. Dengarin Untuk itu dulu. menutupi aibnya, sedangkan dia malah Gini loh. menggunakan hal tersebut. Dengerin dulu, di komalmu sendiri kau itu nggak malu gitu loh, nggak bisa tenang. Memang gitu. gue nggak mau karena gue bener. Oh, astagfirullah, pantas lah. Ini gangguan jiwa ini sih. Ini orang ini gangguan jiwa. Saya yakin ini. Makanya Saya rohnya yakin jangan, banget. rohnya jangan Saya dua, yakin. satu aja. Lu tuh mau roh kudus atau roh manusia di dalam diri lu. Dia bilang saya gangguan jiwa. Tahu nggak kalian? Dosa saya disedotnya makin ringan badan saya. Ya mau disedot seberapapun tetap lu di jahanam, bre. Mau kita bayarin Jadi dosa lu sebanyak apapun, Jadi kita bukan makanya Yesus. enak gitu loh. Semakin kalian hujat saya, dosa saya kalian sedot jadi ringan badan saya. Iya kan? Ya berarti memang kami juru selamat lu, bukan Yesus.
Itu yang mesti lu terima Masalahnya kau nggak kenyataannya. selamat. Masalahnya kau nggak selamat karena kau yang ngambil dosa saya gitu loh, ya kan? Ya nggak apa-apa, ujung-ujungnya Islam itu menaklukkan neraka. Al-Maidah ayat Tapi 71, serius loh, 72. cuma dari tadi badan aku jadi ringan loh. Dosa aku disedot terus sama si Kore, sama si Neplon. Bukan itu. Kenapa badan lu ringan? Karena lu kena kanker payudara, Bre. Loh, apa hubungannya? ini udah mulai keberatan dosa dia kan? Orang dosa aku seperti ya. Makanya kenapa? kau tahankan Iya, lah itu. orang-orang, iya, itu lu, Bre, itu lu kan merasa Jadi- ringan, itu tanda-tandanya lu sebentar lagi hal. Udah korek. Lu kan udah kelihatan fotonya kayak gimana. Diskusinya mukanya, serius banyak dulu lah. beban Ini kan begitu buat lu. pencerahan buat saudara muslim di bawah. Ya udah kalau gitu Masalah- dijawab aja, aibnya masalah Sofiatul tentang- apa? Kalau Islam kan menutup sesamanya. Astagfirullah. Ayo dong, lu tuh harus jangan keluar dari ajaran Islam, lu tuh banggalah dengan ajaran kasihnya Yesus, yaitu Diam dulu. tegurlah orang-orang di Siapa depan korek? orang banyak Saudaramu mau agar yang bicara. lainnya takut. Nah gitu, bongkar Saudaramu dosanya bicara orang-orang. Kores. Ayo mana. Saudaramu mau bicara, gantian lah. Jangan Bukan, jangan lu kasih jiwa. saudara gua dulu. Lu utang jawaban. Lu dari dulu gini seneng utang. Ngapain ku kasih Aneh. sama saudaramu? Saudaramu yang minta kok. Makanya telingamu Gak itu mau, loh, mana kan? sini utang lu bayar jawabannya. Aibnya Sofiatul mana? Astagfirullahaladzim. Kok kau bawa-bawa orang ya? Heran saya melihat lawan Ya karena ini. lu harus membongkar aib dari saudara lu Oke. sendiri supaya lu tidak ke Islaman. Makanya saya kan sudah bilang saya akan Gak jawab. ada yang mau gua Makanya- makan selain lu. Ayo dijawab. Astagfirullahaladzim. Gak usah Dengarin. astaga nggak ada naga di sini. Cici kepanasan dia. Bukan kepanasan, gua kelaparan, butuh makanan dari jawaban lu. Astagfirullahaladzim. Jadi kau belum makan. Nanti Iya, DM mana lah sini biar- cepetan. Jawaban lu Nanti adalah kau- makanan gua supaya gua kenyang. Nanti kau DM lah biar ku transfer nanti. Ya. Jadi Ale, lu jadi gimana mau transfer uang? Astaga, Semua aku kehidupan mau lu tuh ngomong. rohani. aku mau ngomong aja udah dipotong. Lu makan uang aja, aduh. uang rohani. Lu kalau Biasanya ngomong gak gini- ngejawab ngapain ngomong? Ngapain ngomong? Biasanya gini perlu dirukia ini loh. Iya, Jangan perlu dirukia. dibiasain kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, lu sama gua ampun-ampunan mulu ya. Perlu dirukia ini. Jadi begini, dengar baik-baik. Ya udah Saya kan- rukiah gua dong. Mana dari dulu gua katanya mau didoain, mau ditobatkan Roh Kudus, nggak ada yang datang satu. Atau Kemarin pernah kau datang tapi saya mental atau gimana? kemarin itu di komalnya siapa si Ripam? Kau Kemarin masuk apa rukiah, kemarin? kau Kemarin lari. paman datang Kau kabur kok. Pamanku. Kau bilang ampun Ali. dari sorga. Kepanasan aku. Di bawah kau bilang. banyak korban penebus Aduh. berbentuk domba yang Gini masih loh, Kores. anak. Jangan- Sekarang dia Dengar dulu. ada di sorga Jangan kau nunggu buang-buang untuk waktu saya yang perkawinan. cerdas bijaksana ini. Jangan Kemarin- buang waktu saya. Hale halu. Ya. Jadi begini tadi Halunya cuma. lihat sorga. Astagfirullahaladzim. Melihat sorga seperti Markus, tapi ditanya sama guru ndak, Markus Masa- nggak bisa ini kan. menjelaskannya. Ini Ternyata salah sorganya satu- halu. Salah satu cara menutupi kekurangannya yang begini gitu loh. Nanti lain lagi tuh, nanti datang lagi nanti Tristan itu lain lagi tuh cara menutupinya itu. Macam-macam trik lah. Maaf ya. Saya sudah paham semua itu. Nggak pahamnya di mana mengenai si Markus. Markus melihat sorga di atas, ada Musa dan juga Elia ngobrol sama si Yesus yang Mesias, tapi ternyata halu. Jadi bagaimana nih Pak Amir? Apakah hanya mau menyedot dosa saya kalian atau diskusi nih? Katanya percaya Yesus, Bukan, gini loh Kore. tapi kok surat kamu Paulus kan sudah kenal saya. masih Cara kamu itu dipakai di bisa saya belakang ini, gitu loh. Injil ada surat-surat Kalau saya ikutin Paulus. cara kamu, Kenapa pertanyaannya, itu surat ya kan, Paulus apakah Pak Amir lebih nanti banyak siap? Gitu loh. dari Yesus? Kalau adu-adu volume suara kau udah tahu kok, volume suara kau nggak akan kuat. Karena udah pernah kita uji itu di komalnya siapa, di zoomnya si Juma dulu. Jadi Ada. Coba Ya udahlah, makin tuh kalau pintar lah. kalau gue yang Makin ini cepet pintar. jadinya acaranya langsung beres. Yuk silakan Tafadol Asatid Filah yang lain. makin pintar lah diskusi gitu loh. Jangan bawa-bawa lagi lah Habisnya yang lu dari ngomong kemarin-kemarin sih, jadinya gue nyanyi deh. Ali, satu aja pertanyaan Ali. Singkat saja, singkat pertanyaanku Ali. Ini- Kira-kira aja ya.
Kira-kira ya. Berapa orang yang pernah bilang kamu itu gangguan jiwa? Kira-kira. Mm-mm. Nah, jadi begini. Berapa orang? Jadi Akan pengen tengok. nyanyi lagi. Tengok kan mau dijawab nggak bisa diam gitu. Ini lah Silakan, ada silakan. jin nempel ini, jin ifrit pasti nempel di badan ini. Nggak bisa diam. Kalau gua ada jin, Ah, tengok kan. terus roh kudus lu itu bisa ngapain Ya Allah, ngelawan jin ampunilah yang sore ini, ada ya di Allah, berikanlah Islam dia kok nggak bisa kecerdasan menang. dalam Aduh, roh berdiskusi. kudus kerjanya Supaya apa jadi Dosaku Tuhan jangan kok disedot iya terus, gabut. kasihan dia. Dari tadi dosaku kok sedot Kudus terus. lu gaji buta. Gimana? Udah bisa dilanjut? Ya udah. Aku mute deh, aku mute. Nggak enak. Kasihan Hale. Halo. Ya, lali. Moga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat saya, kenapa dipelihara yang kayak begini? Ya Allah ya Karim, apakah nggak ada yang lain? Tengok. Inilah trik Juma Ini- karena takut dia sama saya. Coba. Ini Yang katanya manusia ini gurunda, peninggalan Belanda, manusia yang katanya manusia antik yang gurunda, harusnya sudah ada di museum. yang katanya guru Harusnya sudah disimpan di museum. Ini barang antik Coba. ini. Ini gurunda mengajarkan kebencian. Nauzubillahi bin dzalik. Coba lah. Gara-gara dia terguncang sama saya. Ya kan? Makanya dia bilang ngapain dia ini? Karena dia tahu ini haleluya nggak pernah kami kalahkan. Tapi dia malu jujur. Coba, Ya, kamu ya, itu ya. kamu gurunda loh, tapi mengajarkan kebencian. Nauzubillahi bin dzalik. Ya neraka Kan tempat framing, kan Ya kan? framing lagi. Loh, tadi Siapa yang kamu- mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan kebencian? Kamu tadi bilang kan, buat apa ini manusia begini? Kan itu sangat penghinaan loh. Oh, kamu Boleh merasa begitu. terhina. Bukan masalahnya, dosa saya kok sedot juga gitu loh. Kasihan dosa Oh, kan enggak dong. banyak tuh. Kalau orang kafir itu nggak ada dosanya disedot, nggak ada. Lah, Orang yang kafir itu kan malah sudah satu paket dengan neraka, Pak, gereja kafir itu. coba arti kafir apa kalau kau tahu? Kafir itu orang-orang yang tidak bersunat. Itu aja. Mau dalilnya? Enggak, itu aja. Iya, orang kafir itu orang yang tidak bersunat. Itu aja dulu, nanti terlalu berat, kasihan kamunya. Oke, maaf ya. Kau tahu enggak? Ada di daerah ya. Itu bahkan kemaluan hewan pun disunat loh. Kalau hanya itu urusanmu. Jadi jangan kau gampar kau sendiri loh. Kasihan gitu loh. Enggak, ini di dalam kitabmu sendiri yang mengatakan orang kafir itu adalah mereka yang tidak bersunat. Gimana Yang itu? saya tanya Al-Qur'anmu. Yang saya sampaikan kitabmu. Dia mengatakan berarti- orang yang oke, tidak oke, oke. bersunat itu adalah orang Berarti- kafir. Gimana itu, Bang? Berarti Bang kamu Ali, Bang ingin Ali. Bang Ali, Bentar kitabmu dulu. mengatakan, Iya, kitabmu mengatakan berarti- orang yang tidak bersunat itu disebut orang kafir. Itu kitabmu yang mengatakan Iya, itu. iya. Gimana Berarti itu? iya sebentar. Berarti pembelaan imanmu ternyata tidak mampu dibela Al-Qur'an begitu. Oh, bukan kan? Kalau saya gunakan Al-Quran, kamu tidak Gimana beriman kepada sih? Quran. Kau tidak akan beriman kepada Al-Quran. Nah, kamu beriman tidak kepada Bible? Kalau kau beriman kepada Bible, percayalah bahwa kitabmu mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir. Gimana itu? Saya kan percaya Al-Qur'an, tapi kan tidak mengimaninya. Itu kan Nah, ada itu- dua hal yang berbeda, bro. Makanya cerdas dikit dong. Nah, kamu beriman nggak kepada Quran? Loh, saya percaya sama Al-Qur'an. Kamu beriman nggak? Percaya dengan beriman saudara, itu beda. dengerin dulu. Makanya saudaramu dari tadi ku arahkan jangan melenceng dari Al-Qur'an. Nah, Harusnya kamu syukur sama saya. sekarang gitu kamu loh. sekarang kamu iakan bahwa kitabmu itu mengatakan orang tidak bersunat itu disebut kafir. Percaya Yang saya tidak? tanyakan tadi apa Itu kan? kafir dari Islam. Tetapi Itu nggak kan? apa-apa lah. Mungkin kalau Loh, kau nggak di mampu kitabmu membela, di kitabmu Loh, itu dikatakan gimana? orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Gimana itu? dengerin Gimana dulu.
Ya, dengarin dulu di kitabmu itu dikatakan orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Masa Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengerin dulu. Murid Dengarkan dulu, Gurunda kualitasnya kok sama semua sih? Enggak, Nggak bisa iyakan dulu, baru kita pindah. Astagfirullahaladzim. Atau Di beginilah kitabmu Pak Amir. mengatakan, Gini bentar. Ayo kita Di diskusi kitabmu apa temanya mengatakan- buat waktunya Pak Amir. Ayo silakan kalau kau berani. temanya kafir, Ayo. temanya kafir. Oke, temanya kafir. Silakan Ya. Pak Amir buat apanya? Buat waktunya Pak Amir biar terkontrol. Iya. Oh, Ini cinta. Dengar musik nggak dari panggung dari sini? Enggak, bersih. Ada nggak? Aman Gurunda. Bersih. Oh ya, Bersih. di sini ribut kali panggungnya. Enggak, mic-nya Gurunda bagus. Ini apa? Ngilangin noise dari luar. Iya. Senpai lagi di mana nih? Taman Hobbit kah? Iya betul, Dinda. Wih, mantap. Siap. Bisa live. Udah bisa live. Alhamdulillah. Pakai 3G. 3G. Tapi harus cari tempat yang tepat ini. Indosat. Oh. Kok 3G ya? ini Aderion juga mau masuk, gimana? Dimasukkan? Kalau ada Rion masuk, Hale ganti aja. Ganti Tapi baru bikin Jangan, topik biar cara Gurunda deh. Biar Hale di sini. Biar ada di sini. Berarti Iya. Bang Neplos turun dulu sebentar ya. Boleh. Oke, nanti kalau ini naik lagi, ini Rian lagi naik ini. Terus kalau yang naik yang mana yang mau ditemani dia loh? Dua-duanya gitu. Mana ini tadi temanya kafir kok ada lagi perubahan. Biar kamu ada yang nemanin. Oh, Halo. Aderion. Halo. Salam, Oh, Pak, berani semua. dia. Ada berani, Iya. berani ketemu gue ya. Salam. Mana ada Ya, kata lanjut. gue takut. Cuman milih-milih. sediakanlah apanya Pak Amir waktunya itu. Adirion kita katanya mau debat masalah apa ini? Kafir katanya. Kafir. Biar kukulitin dulu si Juma ini masalah kafir sampai ngewe. Tuh, mereka gatal banget kupingnya kok kalau dibilang kafir. Kok malah demen Oh, lu, bukan, kafir disebut nanti kau kafir lihat lu. sendiri lah, Kores. Nanti kau lihat sendiri. Tenang aja Lu kok. kafir lu. Tenang aja. Ini bisa Kamu timer belum emang. tahu. Tak bikinkan timer. Pak Amir, bisa timer. Bisa. Lagi dibikinkan itu. Tapi kalau Alhamdulillah. Kang Alif, halo, biasanya Kang Alif bagus itu timernya. Bang Alif, Alhamdulillah. monitor. Aku belum bisa, lagi di jalan setengah jaman lagi. Oh iya. Kalau Oke. Sip. Setengah jam lah. Sip. Aku bikin Ya udah lu TikTok aja sono. Gih. Tok, Gurunda gas opening aja Gurunda. Sambil nunggu timer. Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu dikatakan Sebentar Juma sebentar pakai timer lah karena saya tahu kalian tuh nggak bisa disiplin ilmu nanti jadi nggak kondusif loh. Masih Lah, setengah dari jam tadi- woi, paman datang. dari tadi Masih di setengah sini jam. juga ada. Lu dialog biasa aja udah. Sebentar dulu Kores, kau ini orang-orang berilmu ini lagi mau diskusi kau ribut kali. 30 menit lu nunggu mau ngapain kita di sini? Enggak, saya sendiri nanti dibantu-bantu sedikit sama Adiran nggak apa-apa kok. Ya, jangan kau kira kau 30 menit nunggu timer, 30 menit. Oh itu udah selesai, udah selesai tuh. Itu udah selesai. Ayo berapa menit Pak? Jangan Takut dia panjang-panjang nggak kali lah. Nanti jadi ceramah pula. 3 menit aja Pak, biar nggak panjang-panjang. Lu juga 3 menit. Nanti Juma ceramah dia bukan menjawab. Monggo silakan siapa yang duluan? Sebentar. Ayo, silakan Juma. Ayo silakan Iya, siapa baik. yang duluan mau. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwasanya laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israel. Ya. Ini dalil sudah sangat familiar ya.
sesungguhnya telah kafir orang yang berkata. Tapi bukan muatan daripada ayat ini yang sedang kita ingin bahas, tapi tentang kata kafir. Kafir ini adalah pengingkaran terhadap perintah Tuhan. Orang yang kemudian membelakangi aturan mainnya Tuhan, baik yang datang kepada Bani Israel, dalam hal ini Bani Ishak, maupun yang datang kepada Bani Ismail. Jadi orang-orang yang kemudian membelakangi perintah Tuhan di dalam Islam itu disebut kafir. Ya, jadi kafara menutup diri dari ajaran yang diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan para nabi dan disebarkan oleh para rasul, sehingga kata kafir ini lebih nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap teman-teman Kristen. Nah, apalagi di dalam kitabnya Kristen sendiri dikatakan dengan sangat jelas di Galatia 2 nomor 14 bahwasanya jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, jadi hidup secara Yahudi itu adalah diantaranya bersunat, dan orang-orang yang hidup secara kafir diantaranya adalah yang tidak bersunat. Nah, Galatia 2 nomor 14 ini mengukuhkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang saya bacakan tadi, bahwasanya orang kafir itu adalah mereka yang kemudian datang perintah bersunat kepada mereka, lalu kemudian mereka tidak menyunatkan dirinya. Itulah salah satu indikasi kafir yang ada di dalam pengajaran agama Islam. Jadi masih ada timer, masih ada waktu? Masih. Ya, jadi ungkapan bijak dalam tradisi Islam itu likulli makami maqal. Setiap tempat ada ucapan yang layak. Jadi ketika kemudian teman-teman Kristen dikatakan sebagai kafir, itu sudah layak. Kenapa? Karena kafir itu adalah mendudukkan orang itu adalah orang yang kemudian hidup di atas kondisi di mana mereka tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Nah, sedangkan kita tahu Kristen ini adalah sebuah agama yang hidup di dalam kondisi merdeka dan bebas dari aturan-aturan mainnya Tuhan. Di dalam Galatia 5 nomor 1, mereka dibebaskan dari penghambaan kepada Tuhan dan juga dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Itulah yang kemudian saya terangkan pada malam hari ini, bahwa kafir itu adalah orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, menutup diri kepada perintah Tuhan, termasuk kepada sunat. Nah, terkhusus dengan sunat ini, indikasi kuatnya di Galatia 2 nomor 14, bahwasanya orang-orang yang hidup secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Jadi kalau dikatakan haleluya ini kafir, ya itu sudah tepat sekali. Itu adalah panggilan yang sangat-sangat cocok dan layak gitu. Demikian. Waktu habis. Waktu habis. Sekarang beralih ke pihak Kristen. Giliran saya ya. Ya. Ya, salam, puji Tuhan semua ya. Saya buka. Saya buka Bilangan 23 ayat 9 ya. Kafir menurut perjanjian lama. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa kafir. Ya, ini bicara tentang bangsa, yaitu Yahudi. Dan kemudian kalau saya buka dia di perjanjian baru di Galatia 2 ayat 14 ya. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Ya, jadi kalau bicara kafir sebenarnya tentang Kristen, kami sebagai Kristen pun dilarang mengucapkan kafir kepada saudara kami. Ya, inilah kasih Yesus itu sangat dahsyat lah. Artinya menghujat seseorang atau melecehkan dengan perkataan kafir pun kami dilarang. Karena setiap orang yang mengatakan kafir kepada saudaranya akan dibawa dihukum pada penutup-penutup agama. Ya toh. Nah, tetapi beda dengan saudara kita Mr. Juma ini. Kalau bicara kafir yang saya tahu, ya, ada di Al-Baqarah ayat 7. Bicara kafir, orang yang konsepnya tidak bertakwa kepada Allah. Ya toh. Artinya dia tidak menjalankan perintah Allah. Masuk kategori kafir itu apa? Pembunuhan, berzina, musyrik. Nah, justru yang ingin menjadi pertanyaan nanti coba dijawab oleh Mr. Juma. Apa sih Allah ini mengatakan bahwa dia benci kepada kafir? Sementara Al-Baqarah ayat 7, Allah sendiri yang mengunci hati orang menjadi kafir.
Ya, ini menjadi terombang-ambing bagi orang yang berpikiran rasional. Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dibenci, tetapi kebencian itu satu hal yang dijadikan. Ya, kalau kita buka Al-Baqarah ayat 7, ya. Al-Baqarah ayat 7 dan 6 lah ini ya. Oke. Saya buka. Aduh, jaringannya. Kamu sebelum ini sudah mati nih nanti. Cepet. Sebentar Udah Pak, mau sebentar. Iya, itu di Al-Baqarah ayat 6 dan 7 bahwa Allah yang mengunci hati orang gitu loh. Itu aja lah. Tunggu saya benahin data saya nanti. Silakan Juma. Udah. Oke. Gua dikit-dikit aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut Pak. Oke. Bentar. Sekarang Bang Juma, monggo. Lanjut. Iya, jadi gini, tadi Anda tidak membantah ya di dalam pengajaran Galatia 2 nomor 8 itu jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang tidak hidup secara Yahudi itu hidup secara kafir. Nah, orang yang hidup secara kafir itu indikasinya adalah tidak bersunat. Nah, lalu kemudian arti kafir menurut Al-Quran itu sudah sangat jelas. Kafir itu adalah orang yang kemudian menutup diri dari ajaran Tuhan. Secara garis besar, orang-orang kafir ini adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang membangkang perintah Tuhan dan mereka lebih tunduk kepada perintah manusia. Jadi yang tertulis ditinggalkan, kemudian yang tidak tertulis dilakukan. Yang ada di dalam firman Tuhan mereka tinggalkan, lalu kemudian yang menjadi pijakan dalam hidup mereka kemudian adalah yang dituliskan oleh manusia. Itu yang diterangkan oleh kafir. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7 diterangkan begini. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Contoh misalnya diberi peringatan bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal. Mereka akan mencari alasan untuk tidak melakukan sunat. Kenapa? Ya karena kafir. Mereka meninggalkan perintah dan mereka lebih mengdewakan ajaran manusia. Jangan kau sunatkan dirimu, karena kapan kau sunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata siapa? Paulus. Lebih didengarkan itu daripada perintah Tuhan. Nah, itu kafir. Makanya dikatakan Galatia 2 nomor 8 bahwasanya hidup secara Yahudi dan hidup secara kafir. Hidup secara Yahudi adalah bersunat dan hidup secara kafir adalah tidak bersunat. Nah, sekarang kalau misalnya Anda hidup tidak bersunat berarti hidup secara kafir. Terkait dengan yang saudara bawa tadi, kalau saya tidak salah di Amsal 5 ya, Amsal 5 di dalam Matius 5 terkait dengan penyebutan kata kafir. Sebenarnya itu penempatan yang salah. Di situ bukan kata kafir. Dalam bahasa Yunani disebut raka. Raka itu goblok. Bukan kafir. Kalau kafir itu menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, sedangkan kata raka yang ada di situ itu diartikan goblok. Tapi kemudian raka ini demi untuk supaya Islam-Islaman lagi-lagi lembaga lai Indonesia mengambil kata kafir dari Al-Quran. Padahal itu tidak cocok. Ya, jahil, bodoh harusnya di situ, bukan kafir. Nah, kalaupun misalnya Anda ingin menggunakan kata kafir, maka ya disilakan Anda ambil perkara yang ada di Galatia 2 nomor 14 itu. Bahwasanya yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Nah, itu sudah benar itu. Orang kafir adalah orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Oke, Bang Juma, waktu habis. Sekarang dimulai oleh pihak Kristen, mau dari Bang Rion maupun Haleluya. Silakan salah satu di antara berdua atau gantian. Silakan siapa dulu? Kan si Silakan, Haleluya dulu. Oh, gua Galatia 2 ayat 8 itu, Bang Juma. Itu kan untuk jemaat gereja di Galatia kan. Kalau kata jemaat itu harusnya kata gereja yang tepat. Karena LAI kata gereja itu diterjemahkan kembali merujuk kepada orangnya, makanya diterjemahkan yaitu jemaat, bukan gedungnya gitu loh. Itu maknanya.
Jadi itu adalah surat yang diperuntukkan untuk gereja-gereja yang ada di Galatia, orang-orang yang ada di Galatia. Tentu orang Galatia itu bukan orang Yahudi. Pada saat itu kejadiannya bisa kita lihat di Galatia 2 ayat 14 toh tadi kan. Kita kan bisa ngelihat di atasnya. Karena sebelum ayat 12-nya, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus ini apa namanya kalau dibaca ayat 11-nya ya. Ini konteksnya pada Petrus nih. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, golongan Yakobus datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara bersunat. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus itu kalau Petrus itu munafik. Loh bagaimana, kenapa lo harus mengubah diri lo harusnya bertindak seperti orang Yahudi. Sama mereka pun gak masalah. Bukan berarti lo malu. Setelah baru ada gaya Yakobus datang, lo tiba-tiba langsung menjauhkan diri. Itu kan munafik. Itu yang mau ditegur. Ya kalau orang-orang Galatia itu memang tidak bersunat. Paulus dengan konteks yang sama, dengan yang surat sama pun, ya kamu gak ada gunanya untuk disunat. Kalau kamu percaya sama Yesus, sunat itu kan tidak menyelamatkan. Sunat itu kan hanya untuk keturunan Abraham. Apakah Bang Zuma ini keturunan Abraham? Bukan. Keturunan Abraham yang dimaksud oleh Alkitab itu adalah keturunan dari Ishak, anak yang diperjanjikan. Mau ngomong Yahudi manapun, keturunan Ismail itu bukan yang dijanjikan. Dia nggak dijanjikan apa-apa. Bukan nggak dijanjikan apa-apa. Dia diberikan berkat juga. Keturunannya akan menjadi raja-raja, betul. Tapi anak yang perjanjian itu yang berkenan itu hanya dari Ishak. Dari Ishak turunnya Yakub, dari Yakub turunnya Israel. Dari situlah secara turun-temurun sunat itu berlaku sampai datangnya Mesias itu sendiri. Kalau Mesias yang sudah datang, untuk apa sunat? Itu apa? Ini mesti kita kaji lagi, makna sunat itu apa? Bang Zuma ini kan sama teman-teman muslim kan awam ya, tentang sunat kan dikira kan tentang penyucian doang kan. Itu kan awam dan salah sebenarnya. Awam dan salah. Karena nggak ada hubungan sunat dengan suci. Karena kalau misalnya itu berhubungan dengan suci, berarti orang-orang yang sebelum Abraham itu nggak suci dong. Perintah sunat itu nggak ada di zaman Nuh. Itu kamu harus fight di situ, Bang. Tunjukkan kalau benar-benar sunat itu untuk kesucian. Lantas bagaimana sebelum Abraham? Itu tentang perjanjian, anak perjanjian yang dimana dari keturunan itu kenapa penisnya itu dipotong? Karena dari situlah keturunan itu ada. Maknanya gitu, bukan ngomongin suci dan nggak suci. Rian, waktumu sudah habis, 3 menit berjalan. Sekarang untuk dilanjutkan Bang Juma. Monggo Bang Juma, 3 menit berjalan. Iya, oke, baik. Jadi kalau dikatakan sunat itu tidak terkait dengan kesucian, ini juga luar biasa ya. Kenapa saya katakan demikian? Kekeliruan yang sangat luar biasa. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di Hezkiel 4:4 dikatakan, orang-orang yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke dalam bait suci karena mereka dianggap najis. Jadi kalau yang terkait dengan perintah Tuhan, itu semua terkait dengan perintah kesucian, apapun itu. Jangan engkau makan babi. Siapa yang makan babi, dia tidak suci karena melanggar syariat, melanggar perintah. Nah, kalau saudara mengatakan kami awan terhadap Awam. ini terhadap apa? Umi maksudnya. Awam, ya sorry. Umi. Iya. Ya, jadi kalau dikatakan kami itu awam terhadap sunat, itu juga keliru. Karena keturunan Abraham dari sisi Ismail itu semuanya bersunat. Gak ada orang yang begitu datang Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka bondong-bondong kemudian disunat, antri disunat. Tidak, mereka tidak lagi prosesi sunat. Kenapa? Karena mereka semua sudah bersunat. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Lalu Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yargabu am millati Ibrahim illa man safiya walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim ini dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh.
Nah, kenapa saya katakan orang Kristen ini adalah orang yang membenci ajaran Abraham? Sangat-sangat benci. Ismail dibenci, sunatnya dibenci, kurban hewannya dibenci, ajaran satu Tuhannya dibenci. Semua dibenci. Bahkan istri daripada Abraham juga dibenci. Ya, Bunda Hagar itu dibenci kali sama orang Kristen. Nah, lalu kemudian selalu diagung-agungkan anak perjanjian. Padahal yang diminta untuk dipersembahkan itu adalah bukan anak perjanjian. Yang diminta dipersembahkan itu adalah anak tunggal. Ishak bukan anak tunggal. Kecuali akal ini mau dikebiri, hanya iman, ya betul, Ishak anak tunggal. Tapi yang diminta adalah anak tunggalnya Abraham. Anak tunggalnya Abraham itu ya Ismail. Tapi kita tidak sedang membahas ini. Kita sedang membahas tentang kata kafir. Kata kafir itu sekali lagi saya katakan ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Terkait dengan Galatia 2, mohon dibaca nomor 8-nya. Di situ dikatakan Petrus untuk orang bersunat, Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat. Oke, terima kasih. Cepat habis sekali ini. Silakan dari pihak Kristen untuk menarasikan lagi terkait dengan apa itu. Iya, saya dulu Adia sebentar ya. Begini loh. Tadi kamu bicara tentang kafir ya di Al-Baqarah ayat 6 itu, yaitu diberi peringatan. Justru saya pertanyakan, kamu nggak jawab loh. Kenapa Allah mengunci? Bahkan di ayat 6-nya, sesungguhnya orang yang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan. Kau baca baik-baik, ini sudah diberi peringatan sama saja. Karena ternyata di Al-Baqarah ayat 7 Allah SWT mengunci hati mereka. Ini nanti kau jawab. Ya, kemudian bicara tentang sunat tentang Ibrahim. Sosokan kau seolah-olah kau pengikut Ibrahim. Kalau kau pengikut Ibrahim, kau tahu tidak? Ibrahim itu disunat umur 99 tahun. Berarti kalau kau ikut Ibrahim, kau harus disunat sesudah umur 99 tahun. Ya. Nanti kau udah tua baru disunat itu. Kalau benar-benar kau mengikuti mila Ibrahim itu loh. Umur 99 tahun kau nanti disunat tuh baru dipotong itu ujung kau tuh. Jadi jangan sok-sokan merasa ikut mila Ibrahim, sunat. Lah kau itu kalau mau ikut, sunatlah kau umur 99 tahun. Karena Ibrahim itu sunat umur 99 tahun. Ya. Dan kemudian nanti kau jawab itu. Allah kau mengunci hati orang supaya kafir. Silakan Adirion kalau mau ditambah. Iya, bukan, nggak ada kaitannya sunat itu Bang dengan kesucian. Sunat itu kaitannya dengan tanda perjanjian kepada keturunan Abraham, di mana di dalam Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunan mula, ini bukan disebut keturunan ya, oleh keturunan mula akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, ini yang dimaksud ini adalah Mesias. Jadi dari makanya Mesias itu disebutnya anak Abraham, anak Daud. Gak disebut anak Adam, karena memang itu perjanjian baru dimulai di zaman Abraham. Itu alasannya loh, kenapa disebut anak Abraham. Karena memang permasalahan yang waktu zaman Abraham itu kan memang tentang keturunan. Bukan ngomongin tentang mencari Tuhan, enggak. Abraham sejak kapan gak tahu Tuhan? Di keturunan Nuh kok. Sejak kapan Abraham itu gak tahu Tuhan? Kan dia kan keturunan Nuh. Kan itu kan cuma dongeng-dongeng aja. Kalau Tuhan itu, Abraham tuh gak tahu dulu Tuhan, dia menyembah berhala, itu dongeng. Itu dongeng orang Yahudi itu sama kalian. Kalau di dalam Alkitab nggak pernah disebut Abraham tuh nggak kenal Hasem tuh nggak pernah. Bagaimana mereka keturunannya dari atas itu semua menyembah Hasem kok? Nah gitu Bang. Jadi tentang apa yang tadi Abang bilang, Abraham ke Ismail bersunat semua kok, betul bersunat semua. Tapi kalau Abraham ke atas bersunat nggak? Nuh itu sunat nggak Bang? Enggak. Kenapa nggak sunat? Itu jelasin. Jadi nggak ada hubungan kesucian. Ini ngomongin tentang tanda perjanjian. Perjanjian itu perjanjian apa? Perjanjian tentang anak. Keturunan yang dimaksud sejak zaman Adam. Kejadian 3 ayat 15. Oleh keturunanmu, keturunanmu akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitmu. Sayang sekali. Itu keturunan yang dimaksud. Waktu habis. Monggo Gurunda untuk 3 menit berlanjut. Iya. Jadi oke. Jadi kalau berbicara, apalagi berbicara mengenai perjanjian, berarti orang yang mentaati perjanjian Tuhan itu orang suci. Orang yang melanggar perjanjian Tuhan orang terkutuk. Itu udah jelas itu. Nah, terkait dengan apa yang disajikan oleh saudara Halilintar, haleluya, ya, terkait dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 6. Ya. Tentang kafir, Allah itu mengatakan
bahwasanya mengunci mati orang-orang kafir, baca asbabul nuzul dari ayat itu. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang kafir Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Jadi karena mereka kemudian membangkang, membantah setelah datang perjanjian, setelah datang kebenaran kepada mereka, lalu kemudian mereka ingkar terhadap perjanjian itu, bahkan kembali menyerang Rasulullah, itu yang dimaksud kafir yang seperti itu. Tapi kalau manusia yang lain, orang-orang kafir seperti Anda ini, Anda masih punya kesempatan, dan Allah tidak memaksakan Anda untuk menjadi kafir. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Kahf ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sudah disajikan oleh Allah. Semua kebenaran itu sudah ada, sudah sempurna. Seperti apa cara kita beribadah, hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada manusia, semua sudah diuraikan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min", barang siapa yang ingin beriman, ya, maka silakan beriman. "Wa man syaa'a falyakfur", barang siapa yang ingin kafir, maka silakan kafir. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau berbicara mengenai hukum agama, siapa yang melanggar maka dia dihukum kafir. Makanya di dalam Galatia 2 yang tadi nomor 14, orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Disebut kafir. Malah tadi haleluya membaca kitab Kejadian, bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi itu disebut kafir. Kenapa? Karena mereka tidak bersunat. Karena tanda orang beriman yang menjadi keturunan Abraham itu ya sunat. Kalau Anda yang tidak bersunat, berarti orang yang membangkang terhadap apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan. Berarti mereka masih mendudukkan dirinya sebagai bangsa-bangsa goyim, karena mereka tidak bersunat. Tanda ketaatan kepada Tuhan itu ya bersunat. Makanya keturunan Ismail itu semuanya bersunat. Semuanya bersunat, karena itu perjanjian kekal Allah. Terkait dengan Anda mengatakan, oh berarti Anda harus mengikuti Ibrahim sunat usia 99. Tidak begitu, perintahnya sunat, bukan perintahnya harinya, tidak. Kalau yang dikatakan pengikut harus sunat seperti itu, maka saya katakan berarti Anda mati harus disalib. Kan Anda mengaku pengikut Yesus, Yesus mati disalib menurut Anda. Berarti Anda harus siap disalib kalau Anda menjadikan kategori sunat seperti itu. Demikian. Waktu sudah habis, ya, sekarang pihak Kristen untuk Dinda Kores monitor. Masuk gurunda kami. Iya, sekali-kali masuk deh. Saya kebetulan di gunung ini. Nanti saya ini ya. mantap. Gantian Oh, sama apa gurunda? biar Aku standby. ada. Siap backup Oke. ini. Oke. Gas dulu aja. Rion maupun haleluya. Untuk 3 menit dibagi berdua. Silakan. Ayo. Iya, Haleluya. saya oke. Atau Gimana sih? Rion dulu. Coba riset lagi Pak, waktunya Pak. Saya nunggu, kan dia yang pertama. Saya kan cuma secondary kok. Iya. Kanan, silakan. Haleluya. Iya, monitor gini. Jadi tadi alasan si Juma ini di Al-Baqarah ayat 67 itu alasannya itu pada zaman itu yang berlaku. Berarti apakah sekarang ayat itu udah nggak berlaku ya? Karena sekarang kan udah nggak ada lagi di zaman Yahudi yang kamu maksud tadi ya. Lagi-lagi Yahudi kamu jadikan kambing hitam, ya. Kemudian kalau kamu mengatakan bahwa seperti kami ini ya ada waktunya untuk bertobat. Coba nanti kau baca juga Al-An'am ayat 25 di mana di sana ada orang ingin mendengarkan atau ingin mengikuti perintah daripada Al-Qur'an itu tetap juga dikunci oleh Allah. Ya, nanti kalau saya bacakan nggak cukup waktunya. Al-An'am ayat 25 ya. Kalau alasanmu kalau kami ini tidak membuka hati. Di Al-An'am ayat 25 itu ada orang membuka hati, ingin mendengarkan, tetap juga dikunci oleh SWT. Ya, itu nanti kau jawablah. Kemudian kau selalu mungkit-ukit lagi tentang sunat. Sudah benar yang dikatakan saudara saya di Rion gitu loh. Jadi kalau di atas Nabi Ibrahimnya itu menurut kau apa? Kafir gitu gara-gara nggak sunat. Kau tahu nggak di atas Nabi Ibrahim itu ada 5 nabi loh. Berarti itu mereka kafir lah gitu. Makanya udah dibilang, bukan bicara tentang kesucian masalah kafir itu, masalah perjanjian. Lanjut adik, hajar. Oh ya, tentang apa ya? Tentang kafir, Bang. Kalau orang-orang Yahudi di zaman Baginda Muhammad itu disebut kafir, fine. Nggak masalah. Soal saya disebut kafir, saya senang-senang aja kok.
Dulu kan karena saya nggak begitu tahu. Sekarang saya udah mempelajarin, mendalami, malah saya senang disebut kafir karena memang saya menutup diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Kan kafir artinya itu buat Islam. Ya kalau nggak mau disebut kafir, ya kamu kayak Islam. Loh, kalau saya enggak, memang saya menutup diri kepada Allah. Begitu juga Yahudi. Kalau Yahudi itu disebut kafir oleh Muhammad, wajar dong. Yahudi juga nggak marah, ya memang siapa yang menerima Allah. Mereka menolak ya Allah, jelas. Saya juga menolak. Itu bukan ilah yang benar kok bagi kami. Jadi kita orang-orang Kristen pun nggak perlu marah kalau disebut kafir. Justru kalau tersinggung disebut non Muslim. Nah itu penghinaan itu. Non Muslim itu penghinaan. Karena namanya kita itu disuruh berserah. Loh, mereka bisa menilai kita non Muslim bagaimana sih? Emang mereka tahu kehidupan kita seperti apa dengan Tuhan kita? Yang hanya bisa menilai orang itu Muslim atau enggak, itu bukan manusia. Tapi Tuhan itu sendiri. Jangankan orang non Islam, orang yang tidak beragama Islam, orang yang beragama Islam pun bisa disebut non Muslim. Pada saat dia melanggar ketentuan-ketentuan dari Tuhannya, itu kafir, non Muslim itu. Seperti itu. Jadi kita mesti pas menempatkan suatu istilah itu pas, jangan gampang tersinggung, juga jangan gampang menerima. Kan kadang-kadang kan teman-teman Muslim kan suka ngasal kalau ngomong. Kadang-kadang kan suka ngasal. Memang kafir itu di luar tendensinya menghina. Padahal sebenarnya enggak menghina itu menurut gue. Seperti itu. Oke. Kejujuran apa yang dinarasikan oleh Rion terkait dengan kafir sudah dimengerti oleh Rion. Mungkin yang lain dan mudah-mudahan yang lain juga bisa mengerti. Sehingga perkataan kafir itu tidak menyinggung dari perasaan saudara-saudara kita yang tidak beriman kepada Allah. Silakan Bang Juma. Cakep Pak Derion nih. Sepakat gua. Gas Gurunda. Silakan Gurunda. Iya, jadi kalau dikatakan sebelum Abraham itu dikatakan kafir karena mereka tidak bersunat, saya ingatkan lagi. Yang dikatakan kafir itu adalah mereka yang ingkar terhadap perintah. Pada saat Abraham itu, sebelum Abraham tidak ada perintah sunat. Tidak ada perintah sunat. Nah, ketika datang perintah sunat kemudian tidak bersunat, itulah yang dikatakan kafir. Teliti lagi Galatia 2 nomor 14 itu. Diteliti lagi. Nah, kalau dikatakan tidak bersunat karena tidak ada perintah, tidak ada pemberitaan, Daud tidak ada berita dia sunat. Siapa lagi? Yusuf, suami Maria, suaminya Maria ibu Yesus itu juga tidak diberitakan bersunat. Lalu kemudian sama lagi, Musa tidak diberitakan bersunat. Apakah kemudian karena tidak diberitakan maka mereka tidak bersunat? Tidak. Sama seperti keturunan Ismail, tidak diberitakan mereka bersunat. Orang-orang Arab kemudian yang datang Rasulullah kepada mereka juga tidak diberitakan mereka bersunat. Apakah mereka itu berarti kafir karena tidak bersunat? Tidak. Mereka adalah anak-anak keturunan Ismail. Maka mereka diperintah ataupun tidak diperintah tetap saja mereka melakukan sunat, karena itu adalah kebiasaan ketaatan kepada Tuhannya Ismail, Tuhannya Abraham. Itu tolong dipahami dengan baik. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai kata kafir ini adalah mereka yang ingkar terhadap perintah Allah, yang ingkar terhadap perintah baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan kafir. Yes, ya alhamdulillah. Adik saya Adrian itu sudah mengakui bahwa saya tidak marah disebut kafir. Nah, haleluya, ini yang parah. Dia masih marah disebut kafir. Betul sekali. Harusnya marah kalau dikatakan non-muslim, tidak selamat. Kalau kafir itu adalah orang yang menutup diri. Cakep sekali pernyataan-pernyataan itu. Orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam. Demikian. Dinda Kores, silakan dilanjut deh. Saya pamit makan dulu. Ini diundang sama teman-teman makan dulu ya. Sebentar saya bergabung lagi. Oh siap, Gurunda. Selamat menikmati. Siap. Iya, jadi ini bagus banget ya Aderion. Semoga jadi pemahaman untuk Kristen-Kristen yang lain. Kalau dibilang kafir itu selalu baik. Justru kalau dibilang non Muslim itu baru gitu. Karena non Muslim itu Muslimnya sendiri bisa selamat, bisa berserah diri, bisa tunduk dan patuh. Berarti lu orang-orang yang bukan tidak termasuk golongan yang selamat. Kan sedih kalau kayak begitu gitu. Tapi yang menarik seperti yang dibawakan Gurunda gitu, Paulusnya sendiri ngomong gitu bahwa kalau misalnya nggak bersunat itu ya berarti orang-orang Yahudi ini ya hidup secara kafir. Itu kan ada di dalil yang Gurunda bawakan tuh.
Nah ini yang menarik, dan kenapa kekristenan kok menutupi gitu, kok nggak diajarkan hal yang seperti ini loh, kata yang di Kisah Para Apostolos, kalau misalnya nggak bersunat itu berarti hidup secara kafir gitu. Oke. Jadi cobalah. Waktu habis Bang Kores. Silakan untuk pihak Rayon maupun Silakan, Bang Aurelia. waktu siapa dulu? Oke. Iya, saya. Oke, Iya. silakan. Jadi begini ya, tadi kan poinnya yang disampaikan oleh si Juma adalah orang kafir itu menutup diri. Makanya kita pertanyakan, sebelum Nabi Ibrahim ada nggak nabi lain? Ada, berarti Nabi di atas Ibrahim sudah difitnah si Juma ini menjadi orang kafir yang menutup diri, gitu loh. Ya. Kemudian kamu Kores juga harus paham, orang kami Kristen tidak pernah sakit hati kau bilang kafir, tidak. Justru saya bertanya, ketika kamu ingin menyatakan orang kafir, pertanyaan saya sederhana. Kenapa kamu justru marah melihat orang kafir sementara Allahmu yang menjadikan orang kafir? Gitu loh. Makanya baca Al-Baqarah 67 baik-baik. Ya, Allahmu mengunci hati orang menjadi kafir. Tetapi kemudian Juma mengatakan, alasannya kamu tidak membuka diri. Makanya saya tunjukkan Al-An'am ayat 25. Orang yang sudah mendengarkan, ingin membuka hatinya pun tetap dikunci Allah. Ya, pahami dulu. Makanya rajin ngaji gitu loh. Lanjut bro. Tentang kata kafir, gini loh, ini jangan sampai dibengkokin pernyataan saya. Saya bilang kita nggak perlu marah karena pemahaman kata kafir di dalam Islam itu adalah menutup diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Muhammad SAW. Apa sih, gue lupa, Rasulullah. Itu loh, kami memang menutup diri. Tapi kalau kata kafir di dalam, sorry, ini udah kedengar nggak Pak? Tapi kalau kata kafir di dalam kekristenan itu bukan maknanya seperti itu, Pak. Itu jangan salah, jangan kamu pikir itu bahasa Arab. Kan kamu bilang Arab itu kan rumpun semetik katanya. Di dalam bahasa Ibrani pun disebutnya kafir. Itu artinya apa? Itu artinya orang-orang yang menyembah apa namanya kepada roh-roh jahat gitu loh. Peramal-peramal gitu loh. Makanya ada kata kafir. Itu bukan bahasa Arab asli. Makanya sama seperti kayak budak. Sama-sama kita perumpun Melayu sama Malaysia. Tapi apakah arti budak sama di Malaysia itu sama? Beda. Kata Mesias juga di dalam Mesiah di dalam Ibrani sama Al-Masih dalam Arab. Beda. Di dalam Islam apalagi berbeda banget. Gitu loh, jangan mentang-mentang rumpun semetik terus tiba-tiba jadi sama-sama. Enggak. Nyampe Islam beda tuh. Nyampe Islam berbeda tuh. Tapi kata kafir, jadi jangan mikir setiap bahasa itu nggak punya hak cipta ya, nggak punya hak paten. Bahasa itu sifatnya itu umum. Jadi itu jangan pikir kalian itu punya milik bahasa Arab, milik Islam, bukan. Jangan GR. Kafir ini di dalam ranah Ibrani itu maksudnya bukan seperti yang kamu maksud, tapi orang-orang peramal, orang-orang yang mengabdi kepada roh-roh jahat, setan, iblis. Nah itulah kafir. Nah di dalam konteks Matius 5 ayat berapa aku lupa, ayat 17 dan sebagainya. Itu kan Oke, Adrian, waktumu sudah habis. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bang Kores, karena Bang Juma lagi makan, mungkin dilanjutkan oleh Bang Kores. Oke. Monggo Bang Kores, lanjut. Nah ini Hale ini tukang bohong ini kerjaannya ya. Dia bilang mengunci mati supaya menjadi kafir, begitu katanya. Ini kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim anazartahum am ala tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi memang udah kafir duluan. Bukan karena dikunci mati jadi kafir. Takia Korintus mulu kerjaannya. Udah, lu nggak bisa belokin apa yang gua bawa gitu. Di Galatia 2 nomor 14 di situ dikatakan apa? Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Pak Amir, interupsi Pak sebentar. Tolong dulu, jangan seperti itu. Gue tadi itu menghargai lo, Muhammad tuh saya sebut baginda lo. Kamu ngomong Takia Korintus itu apa maksudnya? Itu kan kitab Takia Korintus kan kitab saya, Pak. Maksudnya kan itu tendensi jadi jelek gitu loh. Saya itu benar-benar hati-hati loh milih diksi loh. Kamu seenak jidat kayak gitu, Kores. People change, berubah lah.
Hale duluan. Tuh, Hale perhatikan gitu. Kenapa Kalau lu mesti mulai terus lu gua Taruhlah. counter, yang sakit hati tuh orang Kristen yang Bukan, lain, Hale. Saya Jadi jaga itu diksinya. sesungguhnya gue tuh nggak sakit hati, tapi kan orang-orang yang di bawah itu gimana? Gue nggak sakit hati nih. Iya. Apa kelihatan gue marah-marah? Tapi apa kamu Iya, ini nggak kan lu malu? menginterupsi, kan? Gitu Kores. Apa lu nggak malu? Pada saat gue berbicara kepada Muhammad itu nyebutnya baginda, kamu ngomong Takia Korintus. Itu kan kitab suci saya. Korintus kan orang. Itu kan kitab suci orang Korintus. Itu kan nama kitab suci. Nama kitab suci saya. Mau Surat kamu mau nolak suci. itu terserah. Tapi itu kami beriman sama suratnya Paulus di Korintus. Jangan seperti itu, Pak. Ya. Iya, Kores, iya, ya, gua kita ngerti, saling gua ngerti. hargain Di sini lah. kan gua reaktif. Nggak, jangan Gua ngerti gitu, ada, jangan gua gitu. ngerti perasaan Nggak, lu. nggak Nah, ini seperti pelajaran itu. aja gitu loh. Ya. Kalau misalnya Lu- Hale lu mau jangan mulai, nanti gua enggak, counter kamu yang sakit itu- hati orang-orang kamu Kristen yang itu, mendengar gitu loh. Kores. Apa? Gue itu dulu kan liar. Lama-lama kan berubah. Kok kamu nggak berubah-berubah gitu loh? Oke. Gua tergantung. Gue akan terus begini, Aderion, selama masih ada penghujatan, gue akan Bukan. terus begini. Gak ada yang ngehujat. Siapa sih yang ngehujat? Kamu Tadi dikit-dikit dia ngehujat, kau kayak Mengunci ini mati kayak supaya menjadi kafir, kata transgender. Hale. Jangan seperti itu, Kores ya. Gue udah nggak apa-apa. Apa Gue cuma tuh transgender? peringatin Kok jadi aja. kesana? Pak, di reset aja Pak. Jadi 3 Pak. Di reset Pak, tolong Pak. Maaf. Oke. Iya, Oke, Pak Amir, lanjut, tolong silakan. di-reset. Nah, itu jadi jangan dimulai, Hale. Karena apa? Lu mungkin kuping lu kuat gitu. Cuma kawan-kawan Kristen lu yang lain tuh pasti sedih dan sakit ketika gua mengkonter bahasa lu gitu loh, Hale. Ya, dipahami Hale ya? Oke. Secara Sip, ilmiah. kita jawab lagi. Secara data, secara dalil. Oke. Iya, kita secara data secara jadil aja gitu. Nah, jadi kita udah ketahuan bohongnya si Hale ini. Dia bilang mengunci mati supaya menjadi kafir. Tapi dalam Al-Baqarah ayat 6 itu sungguh orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi frasa sesungguhnya orang-orang kafir lebih dulu ada gitu. Kenapa diputar-putar lagi gitu? Udah tahu gue tuh orangnya sola scriptura. Apa yang tertulis itulah yang gue percaya gitu. Nah, itu yang menarik ya. Jadi jangan bohong-bohong, Hale. Lalu maksudnya apa sih mengunci hati dan pendengaran mereka di sini? Nah, kita lihat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya seperti yang lu bilang tadi kan, ini nabi ini begini, nabi yang itu begitu. Nah, dan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian, serta bermaksud untuk mengambil jalan di antara kamu demikian. Lalu dibilang apa di 151-nya? Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau misalnya ngatain mengenai sesuatu yang ada di Al-Quran, penjelasannya tuh ada di Al-Qurannya sendiri, Hale. Nggak bisa kita berasumsi ria, bre. Kita udah